Juleha Magelang Raya. Yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur wong bateh? Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Di kesempatan yang berbahagia ini wong bateh berada di Dusun Treko, Desa Treko, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Tepatnya di Omah Mbah Carik Pawon and Homestay. Hari ini Ahad atau Minggu tanggal 3 Desember 2023 ya. Di akhir tahun, awal Desember ya. Saya menghadiri acara pertemuan triwulanan DPD Juleha Magelang Raya. Juleha juru sembelih halal. Siar sembelih halal Magelang. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang barokah, yang lancar, berkah semuanya buat seluruh anggota Juleha. Assalamualaikum. Nah, ini pasukan siar sembelih halal. Selamat mengikuti ya acara ini sampai akhir nanti, jangan di skip. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi edukasi buat sedulur-sedulur semuanya. Atau saya sudah mengisyarat tapi dalam tanda petik cacat dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi concern kita, karena akikoh ini di Jawa, alhamdulillah sudah banyak kesadaran masyarakat untuk melaksanakan akikoh. Walaupun juga ini juga banyak juga karena lebih banyak yang selamatan barangnya akikoh. Saya sering sekali. Maka dari itu, kenapa kok orang akikoh sisa ngoten lho? Ketika Allah terang ngoten niku, kok jebule apa? Tasakuran atau selamatan, kenapa nggak dijebili akikoh bisa ngoten lho? Padahal duitnya ya janjanya malah enak akikoh bahkan dan itu jelas yang menjadi ibadah itu di situ, karena tanggungan orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak itu ya akikoh, bukan selamatannya atau bukan itu yang lain ngoten. Nah, itu yang pertama. Jadi nyuwun sewu, mohon nanti bisa menjadi betul-betul menjadi bahan untuk pembahasan Juleha ke depan. Wabil khusus Magelang. Kemudian yang kedua, ya saya Ustaz Eko Jati, tampaknya ya, ini harus kita kembalikan lagi kepada teladan kita para salafus sholih, dan kita masih ingat satu kalimatnya masyhur, ya, kebaikan yang tidak berkata maka mudah dikalahkan oleh kejahatan yang berkata. Kita mau kembali kepada Juleha. Kalau nyun sewu Ustaz Eko tadi ternyata menyatakan seperti itu, katakanlah nggih bahasanya Ustaz Eko tadi pondasi niki rung apik, rung temoto apik, ning nek arep diowahi engko marai bubar, ini juga malah jadi masalah. Nek pondasine cetok-cetok durung apik, kita wis mokso gawe tembok sing apik, ngapik-apik dhuwur, mangsange ambruk malah bubar kabeh. Kenapa tidak kita susah-susah sih bengake sih pondasine? Susah iya, tapi nanti setelahnya le ngunggahke luwih kepenak kan ngoten. Nah, yang ketiga, Ustaz Eko menyampaikan yo nek njubuki rung apik saiki yo kok iso ditata dari bawah. Berarti nek dari bawah nanti mus cap riyen tat. Iya, GPC saya kudu di pengake saya GPC gitu. Tapi ternyata solo yo. Karena tadi GPW itu bukan GPW tapi GWan pimpinan wilayah.
Maka kalau nanti diminta menjadi struktur, boleh jadi Kang Ergun akan menjawil Ustadz Eko untuk dinaikkan ke DPW. Otomatis nggak bisa dijadikan ketua lagi di sini, lama dapat lagi. Maka kayak strukturalnya kan memang betul. Sekolah diurus temoto, nisor ini kok dipilih ora bakal dunggah kan ya. Tapi kalau nisor saya dipilih, engkau ujung-ujung saya juga ngunggah ini tidak milih lagi. Tapi nih kalau memang keadaannya seperti itu, monggo nanti ya kita berusaha mengatas baik-baiknya. Nah terkait yang keempat, tadi yang disampaikan Pak Andi dan juga Ustadz Jati, ketika memang kita kondisinya seperti ini, sebagaimana dulu sekali apakah kita sampaikan di tempat Ustadz Jati ketika kami dan Mas Aris juga diundang waktu itu ditunjukkan tentang ADART Julia dan Julia Jogja dan sebagainya, kami menyampaikan usulan yang setahu kami akan ditindaklanjuti untuk sesudah. Kalau memang kita belum bisa mengandalkan ADART, maka kenapa nggak membuat peraturan daerah? Karena memang kalau daerah punya kewenangan peraturan daerah yang ADART nanti jadi pusat ya. Atau kalau memang nggak bisa mengandalkan itu jadilah pusat sekalian. Tapi strategi jadi wanggo bisa jadi pusat sekalian. Padahal sanggup gitu. Tapi kalau tidak masih menginjak kepada yang pusat yang saat ini belum sehat bahasa seperti itu, ya sudah kita sehatkan dulu dari kita buat peraturan daerah yang disahkan nanti ya ADART saja ya, tapi berlaku secara lokal gitu loh. Peraturan daerah ini ditandatangani oleh ketua daerah bahasa seperti itu yang di sana menetapkan beberapa hal terkait dengan kinerja organisasi tata kelola organisasi daerah termasuk DPD dan DPC. Yang Muhammadiyah itu Universitas Muhammadiyah tapi bukan Muhammadiyah itu tidak ada. Kemudian masjid ada, saya lupa masjid mana itu ya, itu ada. Nah hanya yang Julia berjalankan Julia secara nasional pun nggak ada yang jadi LP3H. Dan akhirnya kemarin kita hanya memberikan informasi untuk sertifikasi halal. Sampai yang kemarin itu kita sampaikan untuk program sertifikasi halal untuk RPA, dan ini dibiayai oleh Kementerian Perindustrian. Sayangnya yang saya share itu tidak mendapatkan tanggapan serius dari teman-teman Julia, dan malah ada satu RPA Muntilan. RPA Muntilan kemarin kita masukkan karena dia yang merespon. Nah, dan sekarang masih dalam proses ya, itu untuk sertifikasi halal untuk RPA ya, rumah potong ayam. Nah, mudah-mudahan kalau yang akan datang dari teman-teman akan menjadi tenaga pendamping proses produk halal. Mari bersama-sama dengan kami. Nah, jadi saya juga punya kontak hubungan untuk P3H ini. Jadi kalau untuk P3H ini kan kita bahannya itu yang jelas halalnya, jadi tidak mengandung daging mamalia maupun unggas. Kalau mengandung daging itu yang memang bersertifikat halal, seperti ambil misalnya kalau sapi ya harus dari LPH karena LPH sudah mempunyai NKB sertifikat halal. Yang ayam, nah beberapa LPA yang sudah memiliki ya itu bisa. Nah, tapi untuk teman-teman yang misalnya seperti akikoh ya, untuk pengurusan itu bersifat reguler, dan kita juga ada teman, ada jalurnya yang untuk mengurus itu ya. Selanjutnya tentang ini lapangan usaha sebenarnya ya di GSM ya. GSM itu bisa dikembangkan bukan hanya peralatan tapi ya memang sampai ke daging gitu, ke daging. Adapun RPH dengan RPA
itu satu usulan yang bagus. Kalau kita DPD bisa membuat RPH, alangkah bagusnya. Nah, jadi bukan hanya tempatnya, tenaganya, ya semuanya. Nah, dan itu tidak sederhana. Dan di Muntilan itu juga banyak nganggurnya, RPH tapi banyak nganggurnya. Nah, kita nggak sekedar bentuk, tapi ya bisa terus berlanjut. Dan para pedagang daging ini diakui atau tidak bagi para pelaku loh ya, bagi para pelaku ya memang banyak mafianya. Artinya kita memang harus ya memang terjun ke situ, karena memang kita ya yang mensiarkan sembelihan Allah. Kalau pengen yang nyaman-nyaman saja ya sudah sebagai agen daging saja. Engek-engek enggak, langsung gini, set dan tidak ditebak, cuma tempelkan kemudian set, yang langsung putus ke empat-empatnya. Nah, itu yang kemarin dipamerkan Pak Ali Subarkah itu lokal, hanya 2,5. Nah, 2,5. Tapi memang tajam banget itu. Nah itu kan cuma gini aja, nggak disayat gini, cuma set gitu. Itu saking tajamnya, hanya sekali tekan gitu. Nah, tapi ya namanya skill itu dibutuhkan. Mungkin kalau kita dikasih pisau itu yang sangat tajam, mungkin gilanya ya ayo. Jadi itu ada tekanan dari tangan dan ketajaman dari pisau tersebut. Nah, tapi biasanya memang bagus banget. Ini kemarin yang ke Silatna saya, Pak Cito, Pak Andi, kemudian Pak Alek Robi, Pak Gusti, 5 orang. Mungkin dari Pak Cito atau Pak Andi akan ada yang menambahkan, silakan. Besok kalau misalkan Mas Andi tuh tanggung jawab tuh. yang namanya kita itu ada organisasi yang sudah legal, kepercayaan kepada audiens. Nah, seperti ini kan bagus. Anggakan Bu, anggakan. Ini dari soalnya apa Pak? Nyun sewu ya, sekali. Kalau kita nggak punya legalitas, kita nggak punya legalitas, kita datang ke suatu pemotongan. Izin dulu Pak. Tapi kita punya ID card, kita punya seragam yang bagus. Katanya ada Bu. Kita bisa nyengir ya, ibaratnya nyengir bisa. Soalnya nek orang ngono kuwi kita jalan-jalan ke tempat-tempat pemotongan, kita ke tempat-tempat pemotongan kita nggak punya legalitas, dikira orang harus jaluk. Termasuk kalau bawa peso barang itu kalau nggak ada legalitas juga harus mamang gitu. Kena polisi, kita ketangkep polisi. Terus ini Bu Catik, untuk tindak lanjut ini kira-kira kami mengumpulkan pengurus yang data dari pengurus DPD ke Bu Catik kira-kira apa bulan Desember ini? Ya monggo saya tak nanti secepatnya lah. Saya tak tahu. Secepatnya berarti 2-3 hari ke depan. Saya Bisa datanya kok. Syukur yang tahun ini saya minta sekali untuk khusus ini gimana Pak? Soalnya ini Boleh. urgen banget Pak. Itu. Instagram tahu. Saya senang seperti ini Pak. Kalau berbeda informasi saya nggak dibayar nggak apa-apa, cuma aku melu. Ini juga jamaah ini apa namanya ikhlas-ikhlasan biasa ini. Jadi kalau di desa itu kita bikin acara gitu ya ikhlas-ikhlasan kayak gitu. Karena memang mau gimana lagi. Saya kan hobinya nyanyi Pak. Saya punya Wishing, punya YouTube ya. Wishing, YouTube, TikTok itu nyanyi Pak. Itu ada yang lihat saya, ada yang mau mendengarkan suara saya sudah senang banget. Berenam tapi yang satu sakit berhalangan dan biaya mandiri per orang 500 ya. Kemudian ke DPD membantu konsumsinya itu pun sebagian kita
kembalikan karena kita istirahatnya di hotel saudara, saudaranya Mas Arif dan saudaranya Mas Andi, sehingga 2 kali makan gratis, hingga uang makan kita kembalikan kelebihannya. Yang perlu kita sampaikan saja nanti masalah keorganisasian ya, karena kemarin itu ya saya katakan RT ini ya, sekelas RT. Kalau di sini kan sudah terbiasa kita yang namanya, apalagi yang baik di Nahdlatul Ulama, yang di yang lain yang Muhammadiyah sudah dengan terbiasa dengan rapat, terbiasa dengan musyawarah ya. Ini sudah tertib ya. Nah, di sana jadi silatnas, diketok jadi rakor, diketok jadi munasib. Jadi yang tidak baik dalam berorganisasi, maka perlu kami, karena kita ini April Maret gitu, habis masa kerja masa bakti menurut jabatannya, perlu kita nanti persiapkan perangkatnya. Yang satu ya perangkat program kerja, yang kedua pemilihan ya, panitia pemilihan apapun nanti tetap kita bentuk ya. Sebenarnya silat wil atau ini sudah Magelang menawarkan, saya sudah ngobrolkan Ergun, Magelang siap melaksanakan rakel wil atau muswil dengan saya menawarkan kegiatannya, yaitu paling tidak raker wil dengan menyampaikan LPG kegiatan apa yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai, apa kendalanya. Kendalanya itu yang kita selesaikan ya. Dan dia hanya menawari kalau bisa ya yang penting kumpul nanti outbound itu sekian tapi belum ya, kami tidak menanyakan lagi mau rakor Jono gitu. Ini dia itu senang kok ya, tapi masih kerja tapi kalau dibikin kalau ya, maka nanti perlu disepakati ya, namanya formatur ya, jadi mau 9, mau 3, mau 5, mau 7, 9, tapi diharapkan nanti ada keterwakilan dari, sehingga tidak hanya, karena saya pun ketika dipilih ini kan saya di grup WA itu bahkan sudah akhir, sudah setelah peristiwa pengundian ada yang benar kalau saya dimasukkan ke pemungutan, tidak ada pemilihan, cuma dipilih deh. Jadi ada proses pemilihan cuma dipilih, bahwa ini mungkin saja kebetulan, walaupun ada yang sekarang wakil ketua Pak Hasmi itu ya kalau jauh sulit rawuh ya. Nah, itu nanti ini yang menjadi kan kota ini ikhlas dari DPD atau dari DPD. Jadi otomatis ada keterwakilan di TKOG karena udah ikhlas kok gitu ya, mungkin mau repot. Ayo jangan ikhlas ini. Jadi nanti keterwakilan DPC ya. DPC ini yang boleh baru Magelang. Daerah sudah itu ada, cuma nanti teknisnya kita belum tahu, makanya nanti kita akan merumuskan materi atau sistem pemilihannya dan sebagainya nanti. Setelah nanti kita konfirmasi, kalau belum ada nanti memang kita harus merumuskan, dan itu nanti bisa disampaikan. Kalau memang ya kita mau mulai dan beri contoh, jadi memang idealnya kan harus seperti tadi urutannya munas muncul, tapi walaupun kemarin nggak ada musbil, nggak ada munas, nggak ada musbil, tapi esensinya besok acara yang rencana itu minggu depan itu ya rakor wil, tapi memang ada acara-acara yang seharusnya itu masuk di apa itu kegiatan yang namanya musbil. Makanya selain kita sudah habis, memang mau nggak mau ya momen pertemuan berikutnya atau acara berikutnya jika kita datang kita akan melakukan musbil, musda, lalu nanti perangkat yang apa itu di sana nanti
Kalau nanti akan kita lakukan di BPT, nanti mungkin mau dibentuk panglih atau mungkin juga kita juga sebagai BPT juga menyusun beberapa laporan, dan nanti untuk materi-materinya juga nanti misalnya pasca sebelum itu apakah ada pertemuan lagi satu kali untuk membahas apa itu tatip atau sebagainya, atau tatip itu pas juga di itu macam-macam itu di pas di antara muda tapi sebelumnya disahkan itu, atau kita ada acara sebelumnya. Tapi yang jelas perangkat-perangkat yang ideal di acara itu nanti akan kita siapkan. Jadi bagaimana tentunya juga masalah jadwal dulu di BPK dan kita di kantor sendiri. Jadi nanti kalau Suasananya sudah cukup siang kelihatannya nih, perut sudah mulai ya memanggil-manggil. Namun dengan melihat kondisi suasana omah Mbah Sareh yang cukup indah ini, tentunya hati menjadi nyaman, tentram sekali. Luar biasa sekali. Cukup representatif. Cukup memuaskan keindahan omah Mbah Sareh ini ya. Mudah-mudahan rumah Mbah Sareh ini bisa cepat booming ya, viral ya, dengan aneka ragam pernak-pernik etniknya atau kunonya. Ya memang sangat dibutuhkan suasana-suasana pedesaan seperti ini ya. Wong desa sing penting opo-opo ono. Ayo, nah, udah mulai makan nih. Wayahe, wayahe, nah, wayahe. Ini sudah. Jangan apa tadi? Oh, jangan lompong. Lompong pecel. Nyun sewu kali Bapak sinten asmane? Mbah Sareh. Mbah Sareh. Oh, jangan sing asmane Mbah Sareh. Pemilik homestay Mbah Sareh. Mbah Sareh Pawon and Homestay ya. Nggih. Daleme nggih mriki niki daleme. Oh, nggih. Tasih aktif dados sekdes. Oh, subhanallah. Mungkin barokah lancar. Amin, insyaallah. Terus abdi negara. Nggih. Nggih. Lagi sistem promosinya homestay-nya pakai apa nih? Nanti pakai sama-sama YouTube. Hah? Pakai YouTube banget. Oh, oke. Berarti ini pakai kalau lebet kita yang YouTube wong bateh ya. Nggih. Makita. Oke. Channelnya ada di channel Wong Bateh. Nggih, siap. Nanti kita Ning Oke, ini dengan Mbah Sareh Dusun Treko 1 ya. Desa Treko, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Yang udah makan dengan sayur lompong. Lompong mantap. Rumah Mbah Sareh Treko ya, Jolali Treko Homestay Mbah Sareh.
Oke ya, sedulur wong Bateh, jangan bosan, jangan kapok selalu melihat tayangan-tayangan channel wong Bateh yang sederhana apa adanya ya. Inilah suasana omah Mbah Care di Dusun Treko ya, dalam acara Triwulan Sarasehan pertemuan rutin Juleha Magelang. Mudah-mudahan konten yang sederhana ini bisa menjadi informasi, edukasi buat sedulur-sedulur semuanya ya. Bisa mendapatkan informasi ada apa di wilayah Treko, Desa Treko, Kecamatan Mukit, Kabupaten Magelang. Ada omah Mbah Care yang cukup eksotik ya, cukup menarik. Cukup indah sekali suasananya, aman, nyaman, adem ayem, makanannya pun enak sekali, rumahnya indah sekali. Mudah-mudahan sedulur-sedulur yang menonton konten ini bisa memanfaatkan, apalagi ada acara-acara arisan ataupun acara-acara keluarga yang lain bisa memanfaatkan tempat omah Mbah Care ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atas tayangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.